Malam itu sebenarnya sama seperti malam-malam lain di pesantren. Angin berhembus pelan, lampu kamar mulai dimatikan satu persatu, dan para santri sudah tertidur setelah belajar seharian. Tapi tidak ada yang tahu, di balik jendela kamar kecil itu, sesuatu sedang berdiri. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Dan ketika seorang santri mulai membaca ayat kursi, makhluk itu langsung menjerit seperti terbakar. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Pesantren di pinggir hutan. Malam perlahan turun di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Desa itu dikelilingi sawah luas yang membentang sejauh mata memandang. Saat senja datang, kabut tipis sering turun dari arah perbukitan, membuat suasana desa terasa sunyi dan sedikit misterius. Lampu rumah penduduk mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan di jalan tanah yang sepi. Di ujung desa itu berdiri sebuah pesantren sederhana bernama Pesantren Al-Hidayah. Bangunannya tidak besar, hanya beberapa asrama santri, sebuah masjid tua, dan rumah para ustadz. Dindingnya sebagian masih dari kayu dan bata yang belum diplester sempurna. Namun tempat itu selalu hidup oleh suara lantunan ayat Al-Quran setiap hari. Bagi para santri yang belajar di sana, pesantren itu terasa seperti rumah kedua. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Jawa Timur, ada dari Sumatera, bahkan ada yang datang dari Kalimantan. Mereka hidup sederhana, tidur di kamar beralas tikar, makan bersama di dapur umum, dan menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengaji. Namun ada satu hal yang membuat pesantren itu berbeda dari yang lain. Di belakang pesantren, tidak jauh dari asrama para santri, terdapat hutan bambu yang sangat lebat. Hutan itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum pesantren didirikan. Bambu-bambu tinggi tumbuh rapat, batangnya saling bersentuhan dan mengeluarkan bunyi berderit setiap kali angin berhembus. Saat siang hari, tempat itu terlihat biasa saja. Namun ketika malam datang, hutan itu berubah menjadi gelap pekat. Penduduk desa sering berkata bahwa tempat itu memiliki suasana yang aneh. Banyak orang yang merasa tidak nyaman jika terlalu dekat dengan hutan itu setelah matahari terbenam. Bahkan beberapa orang mengaku pernah mendengar suara aneh dari dalam hutan, seperti langkah kaki atau bisikan yang tidak jelas asalnya. Karena itulah, warga desa jarang melewati jalan kecil yang berada di dekat pesantren pada malam hari. Mereka lebih memilih memutar jalan yang lebih jauh daripada harus berjalan di dekat hutan bambu itu. Para santri sebenarnya sudah sering mendengar cerita-cerita tersebut. Tapi bagi sebagian dari mereka, cerita itu hanya dianggap sebagai cerita lama yang dibesar-besarkan oleh warga desa. Meski begitu, para ustadz di pesantren selalu mengingatkan satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Setiap selesai pengajian malam, para santri harus langsung kembali ke kamar masing-masing. Tidak ada yang boleh berkeliaran di sekitar halaman pesantren setelah larut malam. Awalnya para santri mengira aturan itu hanya untuk menjaga kedisiplinan. Namun suatu hari, seorang santri baru bertanya kepada salah satu ustadz tua yang sudah lama tinggal di sana. "Ustadz, kenapa kita tidak boleh keluar malam?" Ustadz itu hanya tersenyum pelan. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak dijelaskan. Beliau menjawab singkat, "Karena malam bukan hanya milik manusia." Sejak saat itu, sebagian santri mulai merasa sedikit penasaran. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh ustadz tersebut? Namun kehidupan di pesantren berjalan seperti biasa. Pagi mereka belajar, siang mengaji, sore membantu pekerjaan pesantren, dan malam menghafal Al-Quran. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada sesuatu yang menakutkan. Setidaknya, sampai suatu malam. Malam ketika seorang santri yang sedang membaca Al-Quran sendirian di kamarnya mulai mendengar suara dari arah jendela. Suara yang berasal dari arah hutan bambu di belakang pesantren. Dan sejak malam itu, tidak ada santri yang berani menganggap cerita tentang hutan itu sebagai sekadar dongeng lagi. Santri pendiam bernama Fikri. Pesantren Al-Hidayah selalu dipenuhi suara para santri sejak pagi hari. Setelah azan subuh berkumandang dari masjid kecil di tengah kompleks pesantren, para santri segera bangun dari tikar mereka. Suara langkah kaki, percikan air wudhu, dan lantunan zikir mulai memenuhi udara yang masih dingin. Fajar perlahan menyingsing di balik persawahan desa. Cahaya matahari yang lembut menyentuh atap-atap bangunan pesantren yang sederhana. Dari kejauhan terlihat para santri berjalan menuju masjid dengan sarung dan peci yang masih sedikit berantakan karena baru bangun tidur. Setelah sholat subuh berjamaah, kegiatan langsung berlanjut dengan pengajian. Para santri duduk berbaris di lantai masjid, masing-masing memegang kitab atau mushaf Al-Quran. Di depan mereka,
Seorang ustadz membacakan pelajaran dengan suara tenang dan penuh wibawa. Di antara puluhan santri itu, ada seorang santri yang hampir tidak pernah menarik perhatian siapapun. Namanya Fikri. Fikri bukan santri yang paling pintar di kelasnya. Ia juga bukan santri yang paling aktif berbicara. Jika santri lain sering bercanda atau berkumpul ramai setelah pengajian, Fikri biasanya hanya duduk tenang sambil membaca. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Wajahnya sederhana dengan sorot mata yang terlihat selalu tenang. Ia jarang sekali membuat keributan atau ikut dalam candaan berisik di asrama. Beberapa santri bahkan menganggapnya terlalu pendiam. Namun ada satu hal yang membuat ustadz di pesantren sangat menghargainya. Fikri sangat rajin membaca Al-Quran. Setiap kali ada waktu luang, hampir pasti ia akan terlihat duduk dengan mushaf di tangannya. Kebiasaan Fikri bahkan sudah dikenal oleh teman-teman sekamarnya. Di kamar nomor 7, tempat ia tinggal bersama 6 santri lain, hampir setiap malam mereka melihat hal yang sama. Saat santri lain mulai merebahkan tubuh mereka di atas tikar, Fikri justru duduk bersila di dekat lampu kecil kamar. Tangannya memegang mushaf. Bibirnya bergerak perlahan membaca ayat demi ayat. Kadang suaranya begitu pelan hingga hampir tidak terdengar, tapi kadang juga ia membaca dengan suara lembut yang memenuhi kamar kecil itu. Suasana kamar sering menjadi sangat tenang karena lantunan ayat yang dibacanya. Suatu malam, salah satu temannya yang bernama Rizal sempat bercanda sambil menguap. "Fikri, kamu tidak capek apa baca terus tiap malam?" Fikri hanya tersenyum kecil tanpa mengangkat kepala dari musyafnya. Santri lain ikut menimpali dengan nada bercanda. "Hati-hati kalau baca Quran malam-malam sendirian. Nanti kalau ada makhluk yang lewat, mereka bisa kepanasan." Semua santri di kamar itu tertawa kecil. Namun Fikri hanya menjawab pelan. "Kalau ayat Allah dibaca, tidak ada yang perlu ditakuti." Jawaban itu membuat teman-temannya terdiam sebentar, sebelum akhirnya mereka kembali bercanda. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa hari setelah percakapan itu, perkataan mereka akan menjadi kenyataan yang sangat menakutkan. Malam yang terasa berbeda. Malam itu datang perlahan seperti malam-malam biasa di pesantren Al-Hidayah. Setelah sholat Isya dan pengajian selesai, para santri kembali ke kamar masing-masing. Suasana pesantren yang sebelumnya dipenuhi suara lantunan kitab mulai berubah menjadi lebih tenang. Lampu-lampu di lorong asrama satu persatu dimatikan. Angin malam bertiup pelan melewati halaman pesantren. Dari kejauhan terdengar suara bambu di hutan belakang yang saling bergesekan. Bunyi, krek, krek, itu sebenarnya sudah sering terdengar oleh para santri, sehingga tidak ada yang benar-benar memperhatikannya lagi. Di kamar nomor 7, para santri mulai mempersiapkan diri untuk tidur. Ada yang masih berbincang pelan, ada yang melipat sarung, dan ada juga yang sudah merebahkan diri di atas tikar. Tidak butuh waktu lama hingga satu persatu dari mereka mulai tertidur. Namun seperti biasanya, Fikri masih terjaga. Lampu kecil di sudut kamar menyala redup, cukup untuk menerangi halaman mushaf yang sedang dibaca Fikri. Ia duduk bersila dengan punggung tegak, matanya mengikuti setiap huruf yang dibacanya dengan penuh konsentrasi. Suara napas para santri yang tertidur menjadi latar belakang yang tenang. Sesekali terdengar suara dengkuran pelan dari salah satu teman sekamarnya. Namun Fikri tetap membaca dengan khusyuk. Waktu berjalan perlahan. Jarum jam di dinding kamar sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Udara mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, krek, Fikri berhenti membaca. Suara itu datang dari arah jendela kamar. Ia mengangkat kepala perlahan dan menoleh ke arah tirai jendela yang tergantung di sisi kamar. Namun semuanya terlihat normal. Tirai itu hanya bergoyang sedikit tertiup angin malam. Fikri sempat berpikir mungkin hanya ranting pohon atau bambu yang bergesekan. Ia kembali menunduk dan melanjutkan membaca. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Krek, krek. Kali ini terdengar seperti langkah kaki yang sangat pelan. Fikri kembali mengangkat kepalanya. Alisnya sedikit berkerut. Suara itu jelas berasal dari luar kamar, tepat dari arah jendela yang menghadap ke hutan bambu di belakang pesantren. Ia menatap ke arah tirai dengan lebih serius sekarang. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Namun tiba-tiba, tirai jendela itu bergerak sedikit lebih kuat. Seolah ada sesuatu yang berdiri, tepat di baliknya. Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya malam itu, Fikri mulai merasa bahwa ia tidak sendirian di kamar tersebut. Bayangan di balik jendela. Fikri masih duduk di tempatnya, tetapi sekarang matanya tidak lagi melihat mushaf Al-Quran di pangkuannya. Pandangannya terpaku pada tirai jendela yang bergerak pelan di ujung kamar.
Lampu kecil di kamar itu memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Cukup untuk menerangi ruangan, tapi tidak cukup terang untuk melihat jelas apa yang ada di luar jendela. Angin malam kembali berhembus. Tirai itu bergoyang perlahan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di balik tirai yang tipis itu, terlihat sebuah bayangan yang tidak seharusnya ada di sana. Bayangan itu tinggi. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Bentuknya kurus memanjang, berdiri diam tepat di luar jendela kamar. Fikri tidak bergerak. Ia bahkan hampir tidak berani bernapas terlalu keras. Beberapa detik berlalu. Namun bayangan itu tetap di sana. Tidak berjalan. Tidak pergi. Hanya berdiri, seolah sedang memperhatikan Fikri dari luar jendela. Fikri menelan ludah pelan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya bayangan pohon bambu dari luar. Namun saat ia memperhatikan dengan lebih teliti, bayangan itu tidak bergerak mengikuti angin seperti pohon bambu. Ia tetap berdiri di tempat yang sama. Lalu tiba-tiba, bayangan itu bergerak sedikit lebih dekat ke jendela. Saat itulah udara di kamar berubah. Fikri merasakan hawa dingin yang aneh merambat di kulitnya. Padahal sebelumnya malam tidak sedingin ini. Bulu kuduknya perlahan berdiri. Ia melirik ke arah teman-temannya yang tertidur. Rizal masih mendengkur pelan. Santri lain juga tertidur lelap, seolah tidak merasakan apapun yang sedang terjadi. Seolah hanya Fikri yang bisa merasakan kehadiran sesuatu di luar jendela itu. Dan tepat ketika Fikri kembali menatap tirai jendela, terdengar suara yang membuat darahnya terasa membeku. Hahaha. Suara napas, panjang, berat, dan jelas, bukan napas manusia. Nafas yang bukan milik manusia. Suara napas itu kembali terdengar. Hahaha. Panjang, berat, seperti sesuatu yang berdiri sangat dekat dengan jendela kamar. Fikri merasakan tubuhnya menegang. Jari-jarinya yang memegang mushaf Al-Quran terasa sedikit gemetar. Ia mencoba tetap tenang. Namun suasana kamar yang tadi terasa biasa saja kini berubah menjadi sangat berbeda. Udara terasa lebih dingin. Sunyi yang tadi menenangkan kini terasa menekan. Fikri menoleh lagi ke arah teman-temannya. Mereka semua masih tertidur. Tidak ada satupun yang terbangun. Suara napas itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Hahaha, hahaha. Seolah sesuatu sedang menarik napas panjang tepat di balik jendela. Tirai jendela bergerak perlahan. Bukan seperti tertiup angin. Gerakannya terasa berat, seperti tersentuh oleh sesuatu dari luar. Fikri menatap tirai itu tanpa berkedip. Jantungnya berdetak semakin cepat. Beberapa detik berlalu. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tirai jendela itu menegang, seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat dengannya. Bayangan tinggi itu kini terlihat lebih jelas melalui kain tipis tirai. Bentuknya kurus. Kepalanya tampak sedikit menunduk. Dan perlahan, bayangan itu miring ke depan. Seolah sedang mencoba melihat ke dalam kamar. Saat itulah Fikri merasakan sesuatu yang sangat aneh. Udara di sekitar jendela terasa jauh lebih dingin dibandingkan bagian kamar lainnya. Bahkan lampu kecil di sudut kamar terlihat berkedip sebentar. Fikri menelan ludah. Dalam hatinya mulai muncul satu kesadaran yang membuat punggungnya merinding. Makhluk di luar jendela itu? Bukan manusia. Namun yang lebih membuatnya merinding adalah satu hal lagi. Makhluk itu belum pergi. Ia masih berdiri di sana. Dan sekarang, tangan bayangan itu perlahan terangkat ke arah jendela. Ingatan tentang nasihat Ustadz. Tangan bayangan itu masih terangkat di balik tirai jendela. Gerakannya lambat, tetapi jelas terlihat semakin mendekat ke kaca jendela kamar. Fikri menatap tanpa berkedip. Jantungnya berdetak keras hingga ia sendiri bisa mendengarnya di telinganya. Udara di kamar terasa semakin dingin. Lampu kecil yang menggantung di langit-langit kamar kembali berkedip sebentar. Cahaya redupnya membuat bayangan di ruangan itu terlihat semakin panjang dan aneh. Fikri merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Namun ia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Di balik tirai jendela, bayangan tangan itu akhirnya berhenti tepat di depan kaca. Sesaat semuanya terasa sangat sunyi. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara bambu dari hutan. Hanya suara napas berat dari makhluk itu. Hahaha. Suara itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Seolah makhluk itu sekarang hanya terpisah kaca tipis dari kamar para santri. Fikri perlahan menarik napas. Ketakutan mulai memenuhi pikirannya, tetapi ia mencoba mengingat sesuatu yang pernah diajarkan oleh ustadz di pesantren itu. Beberapa minggu sebelumnya, saat pengajian malam, seorang ustadz tua pernah memberikan nasihat kepada para santri. Nasihat yang saat itu terdengar sederhana.
Namun kini tiba-tiba teringat dengan sangat jelas di kepalanya. Ustadz itu berkata dengan suara tenang, "Kalau kalian merasa diganggu makhluk yang tidak terlihat, jangan panik. Bacalah ayat kursi." Ingatan itu terasa sangat jelas di benak Fikri. Ia kembali melihat mushaf Al-Quran yang masih berada di pangkuannya. Tangannya yang tadi gemetar perlahan menjadi lebih tenang. Di luar jendela, bayangan makhluk itu masih berdiri. Seolah menunggu. Seolah memperhatikan setiap gerakan Fikri dari balik tirai. Namun kali ini Fikri tidak lagi hanya menatapnya dengan takut. Ia menegakkan punggungnya. Menarik napas dalam. Lalu membuka mulutnya perlahan. Karena ia tahu, jika nasihat Ustadz itu benar, apa yang akan ia baca berikutnya akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya malam itu. Ayat pertama. Fikri menegakkan punggungnya. Mushaf Al-Quran masih berada di pangkuannya, sementara matanya kembali menatap jendela yang tertutup tirai tipis itu. Bayangan makhluk tinggi itu masih berdiri di sana. Tidak bergerak. Seolah sedang menunggu sesuatu. Udara di kamar terasa semakin dingin, bahkan napas Fikri mulai terlihat samar di udara malam yang lembab. Namun kali ini Fikri tidak lagi membeku dalam ketakutan. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan hatinya. Ia kembali mengingat kata-kata Ustadz tua yang pernah memberi nasihat kepada para santri. Kalau kalian diganggu sesuatu yang tidak terlihat, jangan panik. Bacalah ayat kursi. Fikri menarik napas dalam. Di luar jendela, bayangan itu tampak bergerak sedikit. Tirai kembali menegang seperti ada sesuatu yang semakin mendekat dari luar. Suara napas berat itu kembali terdengar. Hahaha. Namun Fikri tidak lagi menatapnya dengan ketakutan. Dengan suara pelan namun jelas, Fikri mulai membaca. Al-Huwal ilha ilhuwa al-ayul kaim. Suara bacaannya lembut, tetapi tegas. Begitu kalimat pertama keluar dari mulutnya, sesuatu langsung berubah. Tirai jendela yang sebelumnya hanya bergerak pelan tiba-tiba terguncang lebih kuat. Angin dingin masuk melalui celah jendela. Bayangan tinggi di balik tirai itu seperti tersentak mundur sedikit. Fikri membuka matanya. Ia melihat tirai itu bergerak liar seperti tertiup angin yang sangat kuat. Padahal sebelumnya udara malam sangat tenang. Suara napas makhluk itu berubah. Bukan lagi napas berat seperti sebelumnya. Sekarang terdengar seperti geraman tertahan. Seolah makhluk itu merasakan sesuatu yang sangat tidak disukainya. Namun Fikri tidak berhenti. Ia melanjutkan membaca ayat berikutnya dengan suara yang lebih tegas. Karena sekarang ia mulai sadar. Bacaan itu benar-benar mempengaruhi makhluk di luar jendela. Jeritan yang mengerikan. Fikri terus melanjutkan bacaannya. Suara ayat yang keluar dari mulutnya kini terdengar lebih tegas di dalam kamar yang sunyi itu. Meski hatinya masih dipenuhi ketegangan, ia berusaha membaca dengan jelas dan tidak terburu-buru. Al-Ta'hudzu sinatu wal naum. Saat kalimat itu terucap, tirai jendela tiba-tiba bergerak lebih keras dari sebelumnya. Kain tipis itu berkibar seolah diterpa angin yang sangat kuat. Padahal pintu kamar tertutup rapat. Dan sebelumnya tidak ada angin sekencang ini. Bayangan makhluk di balik tirai itu mulai berubah. Siluetnya tidak lagi berdiri diam seperti sebelumnya. Kini bayangan itu terlihat bergerak tidak beraturan. Kadang memanjang, kadang menyusut. Seolah makhluk itu sedang berusaha menjauh namun tidak bisa pergi dengan mudah. Fikri bisa melihat bayangan kepalanya bergerak gelisah di balik tirai. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah suara yang tiba-tiba terdengar. Suara geraman yang dalam dan kasar. Lalu tiba-tiba, makhluk itu menjerit. Argurih! Jeritan itu panjang, serak, dan terdengar seperti suara sesuatu yang sedang kesakitan. Jeritan itu menggema dari arah jendela dan hutan bambu di belakang pesantren. Namun yang aneh, tidak satupun teman Fikri yang terbangun. Rizal masih tertidur dengan napas pelan. Santri lain juga tetap terlelap. Seolah hanya Fikri yang bisa mendengar jeritan itu. Tirai jendela tiba-tiba tersibak keras. Kainnya terangkat seperti didorong oleh kekuatan dari luar. Untuk sesaat, Fikri bisa melihat lebih jelas bayangan makhluk itu. Tubuhnya sangat tinggi. Lengannya panjang. Dan bentuknya tampak tidak wajar seperti manusia. Namun Fikri tidak menghentikan bacaannya. Ia terus melanjutkan ayat berikutnya dengan suara yang lebih kuat. Karena kini ia yakin, makhluk itu benar-benar tidak mampu menahan bacaan tersebut. Makhluk itu mundur. Jeritan makhluk itu masih menggema di udara malam. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang sangat kesakitan, bercampur dengan kemarahan yang tertahan. Tirai jendela terus berkibar keras, seolah angin besar tiba-tiba muncul dari arah hutan bambu di belakang pesantren. Fikri merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Namun ia tidak menghentikan bacaannya.
Suara ayat yang keluar dari mulutnya kini terdengar lebih tegas daripada sebelumnya. Di luar jendela, bayangan makhluk itu mulai bergerak mundur. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya menjauh dari kamar tersebut. Makhluk itu tidak lagi berdiri tegak seperti sebelumnya. Bayangannya kini terlihat goyah. Lengannya yang panjang bergerak tidak beraturan seperti seseorang yang sedang berusaha menahan rasa sakit. Jeritan itu kembali terdengar. Lebih keras dari sebelumnya. Arg! Suara itu menggema dari arah jendela dan hutan bambu di belakang pesantren. Namun sekali lagi, tidak ada satupun santri di kamar itu yang terbangun. Seolah dunia di kamar itu terpisah dari apa yang sedang terjadi di luar. Fikri menatap jendela itu dengan serius. Rasa takut masih ada di dalam hatinya, tetapi kini ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut itu. Keyakinan. Ia tahu bahwa ayat yang ia baca bukan sekadar kata-kata biasa. Itu adalah ayat yang mengandung perlindungan dari Allah. Dan makhluk di luar jendela itu, jelas tidak mampu menahannya. Fikri melanjutkan bacaannya hingga mendekati bagian akhir. Suara napasnya mulai lebih stabil. Sementara bayangan makhluk itu terus mundur perlahan menjauh dari jendela. Kini Fikri sampai pada kalimat terakhir dari ayat tersebut. Ia menarik napas perlahan. Suasana kamar terasa sangat tegang. Angin yang sebelumnya mengguncang tirai kini mulai melemah. Bayangan makhluk itu sudah semakin jauh dari jendela. Namun sebelum benar-benar menghilang, makhluk itu kembali menjerit sekali lagi. Jeritan yang terdengar seperti campuran antara kemarahan dan ketakutan. Fikri membuka mulutnya untuk membaca kalimat terakhir ayat kursi. Karena ia tahu, kalimat itulah yang akan mengakhiri semuanya malam itu. Ayat terakhir. Suasana kamar terasa sangat tegang. Fikri masih duduk bersila di tempatnya, mushaf Al-Quran berada di pangkuannya. Tangannya tidak lagi gemetar seperti sebelumnya, tetapi jantungnya masih berdetak keras di dalam dada. Di luar jendela, bayangan makhluk itu kini sudah lebih jauh. Namun sosoknya masih terlihat. Tinggi, kurus, dan tidak wajar. Tirai jendela masih bergerak pelan, seolah sisa angin dari kejadian tadi belum benar-benar hilang. Fikri menarik napas perlahan. Ia tahu hanya tinggal satu bagian terakhir dari ayat itu. Di luar jendela, makhluk itu tampak seperti mencoba bertahan. Bayangannya bergerak tidak stabil. Kadang terlihat seperti menunduk, kadang seperti berusaha berdiri tegak kembali. Namun jelas terlihat bahwa ia tidak mampu mendekat lagi ke jendela kamar. Suara napasnya masih terdengar. Namun kini napas itu lebih cepat, dan terdengar seperti makhluk yang sedang kesakitan. Hahaha, hahaha. Fikri menatap jendela itu dengan tenang. Lalu ia melanjutkan bacaannya. Dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, Fikri membaca kalimat terakhir. Wahwa al-aliyul azam. Begitu kalimat itu selesai terucap, segalanya berubah dalam sekejap. Makhluk di luar jendela itu menjerit keras untuk terakhir kalinya. Argh! Jeritan itu terdengar seperti sesuatu yang terbakar. Bayangannya tiba-tiba terpental mundur dengan cepat ke arah hutan bambu. Tirai jendela terbuka keras seolah didorong oleh angin yang sangat kuat. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi. Angin berhenti. Tirai jendela jatuh kembali dengan pelan. Udara di kamar tidak lagi terasa dingin seperti sebelumnya. Fikri menatap jendela itu beberapa detik. Namun sekarang tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara napas. Tidak ada makhluk tinggi yang berdiri di luar jendela. Seolah semua yang terjadi beberapa menit yang lalu, tidak pernah terjadi sama sekali. Rahasia malam itu. Beberapa menit berlalu setelah semuanya kembali sunyi. Fikri masih duduk di tempatnya dengan mushaf Al-Quran di pangkuannya. Nafasnya perlahan mulai kembali normal. Ia masih menatap jendela yang sekarang terlihat biasa saja, seolah tidak pernah ada sesuatu yang berdiri di sana beberapa saat yang lalu. Tirai jendela kini hanya bergerak pelan tertiup angin malam yang lembut. Tidak ada bayangan tinggi. Tidak ada suara napas aneh. Tidak ada jeritan yang menyeramkan. Yang tersisa hanyalah malam yang tenang seperti sebelumnya. Fikri menutup mushaf Al-Quran perlahan. Tangannya terasa lebih ringan sekarang. Ia menundukkan kepala sebentar, seolah bersyukur dalam diam. Beberapa saat kemudian, salah satu temannya di kamar mulai bergerak. Rizal yang tidur tidak jauh dari Fikri menggeliat pelan sebelum akhirnya membuka mata. Ia mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Lalu menoleh ke arah Fikri yang masih duduk di tempatnya. Dengan suara serak karena baru bangun tidur, ia bertanya, "Fikri, tadi kamu dengar suara apa?" Fikri menatap temannya sebentar. Ia sempat melirik ke arah jendela sekali lagi. Namun di luar sana hanya terlihat kegelapan malam dan bayangan bambu yang bergoyang pelan tertiup angin.
Tidak ada lagi sesuatu yang aneh. Fikri kemudian tersenyum tipis. Ia tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi beberapa menit yang lalu. Ia hanya menjawab dengan suara tenang. Aku cuma membaca ayat kursi. Rizal mengangguk pelan, masih terlihat mengantuk. Pantas rasanya kamar jadi adem. Lalu ia kembali merebahkan diri dan tertidur lagi. Sejak malam itu, ada kebiasaan baru di kamar nomor 7. Setiap malam sebelum tidur, para santri di kamar itu selalu membaca ayat kursi bersama-sama. Awalnya hanya Fikri yang membacanya. Lalu Rizal ikut. Kemudian santri lain juga mulai mengikuti. Tidak ada yang benar-benar tahu alasan pastinya. Namun entah kenapa, setiap kali ayat kursi dibaca di kamar itu, suasana terasa jauh lebih tenang. Dan sejak malam kejadian itu, tidak ada lagi suara aneh dari arah jendela yang menghadap hutan bambu di belakang pesantren. Seolah sesuatu di sana sudah mengerti satu hal, bahwa di kamar itu, ada ayat yang tidak bisa mereka dekati.